Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu Dian? Ada, Pak. Ada ya, baik. Baik, jadi ini kalau dilihat apa yang disampaikan ini, sebetulnya ini ya teori lah ya, tapi nanti saya mau coba juga cerita-cerita tentang di sela-sela itu. Nah, tentu sekarang tunggu dulu. Sebelum saya mulai, saya mau tanya ke mahasiswa yang paling baru lah ya, yang paling baru itu yang 7 orang ini, dalam mempelajari epidemiologi ada yang namanya variabel epidemiologi. Nah, itu tolong salah satu dari yang 7 orang untuk menjawab apa saja variabel epidemiologi itu. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Yes. Mana yang S1-nya epidemiologi dulu? Jangan sampai nggak tahu ya. Ya. Ya, siapa yang bisa? Ada? Rini mungkin, Rini. Rini, Irfan dan Irfan. Ya. Nah, saya ingat ada 2 Irfan. Ada 2, M. Irfan dan Irfan ya, Pak ya? Iya. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan? Setiap saya memberi kuliah, baik S1 maupun S2 yang kemarin, ya kan? Saya pertanyaan pertamanya adalah itu. Apa itu? Apa variabel epidemiologi? Apa saja variabel epidemiologi? Karena sebagai seorang ahli epidemiolog, itulah ilmu kita ada di situ dia, di variabel itu. Nah, ada yang mau jawab? Itu variabelnya Ibu. Siapa? Irfan. Ini siapa? Irfan. Ya, silakan Irfan. Variabel epidemiologi itu seperti tempat, orang, dan waktu, Pak. Nah, ya, betul sekali. Jadi apabila kita bercerita tentang epidemiologi, maka kita harus mengatakan yang 3 itu. Orang, tempat, dan waktu. Ya kan? Orang, tempat, dan waktu. Jadi ada batasannya. Ada batasan orang, ada batasan waktu, ada batasan tempat. Nah, kalau hilang satu, nah maka artinya menjadi kurang, ya kan? Nah, sekarang ya baru saya masuk lagi. Nah, jadi tujuan surveillance itu sebetulnya adalah memonitor kejadian kesehatan yang prioritas. Surveillance kalau kita terjemahkan dari Google Translate katanya pengawasan, tapi sebetulnya lebih bukan pengawasan sebetulnya. Pengawasan itu kan apa namanya ya terlalu tajam lah ya, tapi dia juga tajam sebetulnya. Surveillance itu adalah pengamatan. Jadi kita mengamati kejadian-kejadian yang prioritas, kejadiannya kesehatan yang prioritas. Itu yang suara saya cukup jelas nggak ya? Cukup ya. Jelas ya. Nah, kemudian juga tujuannya adalah untuk apakah sistem surveillance itu menjawab tujuan tersebut. Tujuan kita memonitor kejadian yang prioritas, kesehatan yang prioritas itu secara efektif dan efisien, ya kan? Secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita perlu melihat juga apa yang kita amati itu bisa melihat kejadian kesehatan itu menjadi efektif. Efektif itu artinya dengan berdaya guna, efisien, berhasil guna, ya kan, kira-kira gitu ya. Jadi ada dengan upaya yang sedikit, dengan upaya yang sedikit, dengan sumber daya yang tersedia, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, harapannya begitu. Nah, tentu
kita harus punya perencanaan, ya kan? Ada perencanaan sistem. Nah, pertanyaannya untuk membuat perencanaan itu adalah apa yang ingin kita ketahui? Apa yang ingin kita ketahui? Kalau tentang COVID, ya apa yang ingin kita ketahui tentang COVID ini? Penambahan kasus dari hari ke hari, misalnya, kan gitu, kita buatlah pencatatannya. Apa kita mau itu orangnya, lalu kemudian waktunya, nah waktunya itu tadi, apa mau dari hari ke hari, mau dari minggu ke minggu, ya itu apa saja, ya kan. Kemudian tempatnya, berdasarkan apa kita? Mau berdasarkan RT boleh, berdasarkan RW boleh, berdasarkan apa saja boleh, berdasarkan tempat yang jelas. Jadi ada batasannya. Nah, setelah itu, setelah kita buat perencanaannya, kita rencanakan sistemnya seperti apa, kemudian kita evaluasi sistem itu, sistem surveillance itu. Nah, ya kan, apakah dia menjawab apa yang kita inginkan tadi? Nah, itu yang ininya. Jadi dia juga dievaluasi. Kita melakukan pengamatan, berhasil nggak? Bagus nggak? Tepat nggak apa yang kita amati itu? Nah, lalu aspek yang penting diketahui adalah sistemnya memenuhi tujuan. Jadi itu tadi, ya kan? Apakah menjadi fungsi kesehatan masyarakat yang bermanfaat? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa fungsi-fungsi pelayanan kesehatan masyarakat memang berhasil guna, berdaya guna, ya kan, bermanfaat. Nah, kemudian apakah dia bekerja efisien? Sudah ada pengamatan kita lakukan surveillance. Tapi ya yang formatnya ya seperti format saja, tapi kemudian yang isinya ya begitu-begitu aja, nggak ada tambahan, tidak ada yang diisi, nah kan gitu, ya kan itu. Nah itu kelemahan kita, yang namanya pengamatan ya kita amati gitu, ya kan, itulah dia. Kemudian, nah aspek penting itu diantaranya adalah kepentingan terhadap public health. Ada upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan perorangan. Jadi kita bisa melihat kalau dari kesehatan perorangan bagaimana, dari kesehatan masyarakat seperti apa upaya-upaya kesehatannya. Kemudian tujuan dan kegunaannya jelas. Kita harus melakukan deteksi dini apa kejadian kesehatan, masalah kesehatan yang terjadi, kemudian apa respon, apa tanggapan yang cepat terhadap masalah tersebut. Nah, kemudian kita lihat dari operasionalisasinya dari sistem itu, atribut dari sistem itu seperti apa, dan tentu berkaitan juga dengan biaya. Kemudian kepentingan public health. Nah, apakah suatu kejadian kesehatan itu memerlukan surveillance? Nah, itu pertanyaan juga, ya kan? Nah, kita secara umum Departemen Kesehatan itu punya format pencatatan beberapa penyakit menular yang diamati setiap minggu. Ada yang namanya, kalau kita ke puskesmas itu ada yang namanya W2. Di Dinas Kesehatan juga pasti ada itu, format W2 namanya. Nah, W2 itu kalau itu adalah pencatatan pengamatan selama seminggu. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu dihitung jumlah kasusnya, kemudian hari Senin dilaporkan. Begitulah secara rutin selama 52 minggu. Jadi itulah yang diolah. Diolahnya bukan diolah sekali setahun, tapi dilihat dari waktu ke waktu. Karena dia W2 namanya mingguan, maka tentu diamati dari minggu ke minggu. Apakah sudah terjadi seminggu baru kita laporkan? Enggak juga. Oleh karena bisa saja, contoh yang paling mudah adalah diare, ya. Ini contoh yang paling mudah.
yang bisa kita lihat sehari-hari juga masih mungkin, ya kan, itu kasus diare. Nah, kalau diare, kalau kalau di dalam suatu tempat pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah kasus diare yang dilayani dari hari ke hari kok makin banyak. Nah, ya kan, dari hari ke hari. Maka itu sudah harus kita amati, kita lihat, kita analisis, kita pikirkan ada sesuatu yang terjadi. Satu tadi, apakah mau kita layani sendiri? Kalau sanggup silahkan, tapi tetap harus dilaporkan. Namanya melalui laporan W1. Nah, W1 itu adalah laporan kejadian 24 jam. Jadi hari ke hari kita harus laporkan. Yang tidak ada memang jam ke jam, ya kan, jam per jam itu ya, dari jam ke jam berikutnya memang tidak ada. Tapi memang tentu dengan sistem sekarang yang ada WA, ada SMS, ada segala macam, ada telepon, itu bisa dilakukan dari waktu ke waktu, dari jam per jam. Ya, bila ya, nah itu dia kepentingan, maka apakah visible, bisa dilaksanakan, bisa masuk akal. Nah, kemudian juga kita lihat dari sudut besaran masalahnya itu, juga severity-nya, kegawatannya, ya kan, apakah cukup gawat kasusnya atau tidak, ya kan. Kemudian morbidity, ya kan, kesakitan, prematur mortality, jadi kematian yang cepat, yang dini. Kemudian juga kita harus melihat pembiayaan dan kemungkinan untuk pencegahan, preventability. Nah, tujuan tadi sudah juga, ya kan. Jadi kita dengan surveillance itu baik pada saat wabah, apalagi, ya kan, walaupun pada keadaan biasa kita bisa menilai kejadian kesehatan, prioritas upaya kesehatan, dan evaluasi program serta penelitian. Jadi ini sangat bermanfaat apabila pengamatannya memang betul-betul cermat. Nah, ini saya selalu mengatakan apabila betul-betul cermat, karena ini tetap menjadi kelemahan, terutama dalam hal pengamatan, karena pencatatan ini memang sering terlupakan. Nah, kemudian kegunaan, kita bisa melihat besaran masalah melalui surveillance itu. Kemudian kita mengevaluasi upaya pencegahan. Apakah dengan masalah yang besar tadi, kemudian kita melakukan kegiatan untuk mengatasinya, di antaranya tentu pengobatan, pencegahan, dan lain sebagainya. Apakah itu berhasil? Kemudian bisa juga melihat perubahan pola penularan. Pola penularan, ya, kita, apalagi pada zaman sekarang, pada saat sekarang, kita bisa lihat bagaimana kalau dalam penanganan COVID, baca di koran juga, pasti lihat, nonton di TV juga bisa lihat apa yang terjadi dalam pola penularan. Nah, kemudian dari operasional dari sistem. Kalau terputus-putus, tolong diberitahu ya, Bu Dian. Ya, masih jelas, Pak. Masih lancar ya. Oke. Yes. Ya. Operasional dari sistem. Nah, ini nanti sebetulnya kita bisa lihat juga di minggu depan mungkin, ya kan. Organisasi dan siapa saja yang terlibat, ya kan. Ada dinas, ada provinsi, kabupaten, rumah sakit, kesehatan pelabuhan, petugas teknis surveillance lainnya, ya, yang ada. Kemudian arus informasi, bagaimana, dari mana mulainya? Apakah dari masyarakat, dari Fasiankes, dari rumah sakit, dari kantor-kantor kesehatan pelabuhan lainnya. Kemudian alatnya apa? Alat pengumpul kita menggunakan tentu format standar sesuai dengan pedoman yang
dibuat untuk masalah kesehatan tersebut, untuk prioritas kesehatan yang kita ingin amati tersebut. Kemudian mekanisme transfer informasi. Nah, apakah melalui SMS, melalui WA, melalui telepon, melalui email, apa saja, melalui radio, telegram dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensinya bagaimana? Kita harus melaporkan seketika, harian, mingguan, itu bisa sesuai juga dengan sistem yang kita bangun. Kemudian kontrol kualitas. Nah, ini yang penting, ya kan, kelengkapan dari laporan tersebut, ketepatannya seperti apa. Misalnya kalau untuk laporan hari ini harus dilaporkan jam 6 sore misalnya. Nah, setiap jam 6 sore itu sudah dikirim, sudah masuklah laporan laporan format-format untuk hari yang bersangkutan atau dari hari minggu yang bersangkutan. Misalnya laporannya untuk minggu yang lalu itu diterima hari Senin sekarang, misalnya contohnya seperti itu. Itulah ketepatan yang dilakukan. Nah, atribut daripada pengamatan atau surveillance itu adalah, ya kita harus ingat. Jangan terlalu kompleks, jadi harus simple saja. Sederhana, jelas, siapapun bisa mengerjakannya. Itu yang, jadi simplicity-nya, kesederhanaan itu memang penting. Orang epidemiologi itu sebetulnya pikirannya sederhana. Itu tadi, sederhana. Time, place, person. Waktu, tempat, orang, itu aja pikirannya, itu aja sederhana. Ya kan, kemudian fleksibel, kelenturan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok, ya cepat kita perbaiki. Oh, bukan begini ya. Oh, kita harus ambil. Nah, itu. Jadi fleksibel kita juga. Mungkin dari laboratorium ada hal yang ini bukan seperti ini. Ya harusnya seperti yang baru ini harus kita kerjakan. Nah, itu juga harus kita kerjakan. Kemudian acceptability, bisa diterima oleh setiap orang apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita kumpulkan itu, apa yang kita amati itu. Kemudian sensitivity-nya, ya kepekaan daripada pengamatan kita. Jadi kita mengamati cukup cermat sehingga perubahan daripada pengamatan kita itu cepat bisa disikapi, bisa diambil tindak lanjutnya. Nah, ini yang berikutnya, ini predictive value of positive ini berkaitan dengan specificity. Nah, sensitivity dan specificity ini nanti belajar. Ini mungkin Bu Ade, Pak Devriman bisa mengajarkan selanjutnya, cukup panjang ini kalau mau dikuliahi juga yang seperti ini. Ya kan, ini termasuk predictive, ini termasuk juga sensitivity, specificity. Kemudian representativeness, jadi mewakili, dia bisa mewakili. Jadi apa yang terjadi itu sebetulnya adalah gambaran yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya, kalau kita mengamati data di satu rumah sakit misalnya, di satu tempat pelayanan perawatan orang sakit. Jadi bukan rumah sakit saja, mungkin puskesmas perawatan juga ada, ya kan. Nah, itu kalau misalnya jumlah kasus diare yang masuk dan dirawat di rumah sakit, kita juga bertanya, punya satu pemikiran bahwa kalau yang dirawat saja banyak, tentu yang terjadi di rumah juga banyak. Nah, ini yang perlu kita perlu cari lagi. Nah, ini termasuk dari istilah Bu Dian dengan tracing, dengan tracking, ya kan. Nah, itu yang kita apakan. Jadi kita melakukan pelacakan, investigasi. Ya. Kalau zaman saya istilahnya namanya investigasi, investigator. Jadi waktu saya ngambil field epidemiologi itu kita disebut orang investigator, ya kan, bukan penyelidik ya apa ya. Jadi kita melacak, ya kan,
di masyarakat, apakah masih ada enggak di rumah yang mereka yang tidak, yang hanya sakitnya misalnya contoh yang paling mudah itu ada contoh diare itu ya kan, diare yang terjadi di rumah dan masih bisa ditanggulangi sendiri oleh mereka, tapi dan tidak dilaporkan ke sarana pelayanan kesehatan. Nah, kemudian juga harus timeliness-nya diperhatikan, ketepatan waktu itu. Jadi jangan oh ini kapan ini terjadi? Oh ini sudah 4 hari yang lalu. Oh ini sudah 5 hari yang lalu. Ini nah jadi kita kalau sudah terjadi sekian hari yang lalu kita mau mengerjakan sekarang itu sudah berbeda apa yang kita kerjakan. Karena mungkin kejadiannya sudah liwat atau sudah makin parah gitu ya kan, itu yang kita perlu perhatikan. Dari segi pembiayaan ya kan. Nah, ini juga apakah ada benefitnya? Kita jangan jadi tidak menghamburkan uang saja. Jadi tapi ada nilai daripada biaya yang dikeluarkan itu memang bernilai dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan efektif. Nah itu dia. Jadi dua hal ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kita harus melakukan ini, perlu biaya sekian. Ya kita harus lihat apakah manfaat, keuntungan, nilai ini bukan nilai rupiah sebetulnya kan. Karena kalau orang tidak jadi sakit ya kan oleh karena tindakan kita itu kan nilai itu, tapi kita nggak bisa menghitung rupiahnya kan. Tidak ternilai sebetulnya, tapi itulah nilai-nilai yang perlu kita perlu perhitungkan dalam hal menentukan pembiayaan. Nah, berikutnya ini mudah-mudahan makin sedikit lah ya, tantangan ini makin mungkin berbeda juga ya kan. Pada zaman saya dulu ya gini ya kan, KLB atau outbreak atau wabah lah ya. Nah ini saya masuk dikit, keluar dikit. KLB kejadian luar biasa. Sebetulnya kalau pada zaman dulu itu KLB itu kata lain saja dari wabah ya kan, wabah halusnya karena orang takut kalau disebut wabah. Kita bikin kejadian luar biasa. Jadi selain biasa, kalau dia tidak biasa, namanya kan luar biasa ya kan. Nah, padahal dia sudah wabah sebetulnya pada saat waktu itu. Jadi ini satu istilah yang dihaluskan sehingga bisalah dipakai di setiap lapisan gitu. Nah, itu diketahui lebih dari 24 jam. Sudah terjadi lebih dari 24 jam, lebih dari 1 hari, 2 hari, ya kan. Baru tahu, oh aduh, ini ada kejadian luar biasa. Ada kejadian luar biasa yang memang harus diatasi segera. Kemudian, sesudah itu juga belum 50% yang ditanggapinya itu lebih dari maksudnya sini masih sedikit ya kan, artinya yang ditanggapi. Nah ya kan, jadi untuk menanggapinya perlu waktu lagi, ya kan, perlu waktu lagi. Koordinasi dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya untuk bisa kita turun ke lokasi yang bersangkutan. Kemudian tidak atau belum semua kabupaten punya tim gerak cepat. Nah, tim gerak cepat ini sebetulnya perlu dibentuk. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan aman baik-baik saja, ada tim itu sebetulnya. Tim gerak cepat itu dia kayak orang pemadam kebakaran lah ya, yang dia selalu ada. Begitu ada kebakaran dia akan datang gitu. Nah itu harusnya ada di setiap institusi pelayanan. Itu misalnya puskesmas, dinas kesehatan misalnya itu punya. Kemudian kalau ada, nah belum pula optimal berfungsi.
ya kan, misalnya. Nah, kemudian kalau sudah berfungsi belum pula optimal responnya. Ini tantangan yang harus kita bereskan, kita selesaikan, kita atasi, kita maksimalkan sebaik mungkin, ya. Nah, kemudian, jadi ini saya rangkum sedikit, ya kan, bahwa sebetulnya kita melakukan surveillance itu adalah untuk bisa melakukan deteksi dini penularan, terutama manusia ke manusia. Animal, binatang ke manusia pun begitu juga, ya kan? Ya kan, binatang itu ada ya banyak lah. Ada zoonosis, ada insek, ada serangga, dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian wilayah yang berisiko, kemudian pemetaan wilayah yang berdampak atau terdampak. Itu tujuan rangkumannya. Nah, sehingga ini dia, ya kan, dari kita harus bisa menentukan manifestasi klinisnya seperti apa. Makin berat, ya kan, sifat infeksinya bagaimana? Sifat infeksinya sangat virulen, sangat infeksius misalnya, kan, sifatnya. Kemudian sumber infeksinya dari mana sumbernya? Sumber pertama itu dari mana, ya kan? Nah, kalau COVID ini tahu kita dari sana, dari Wuhan sana, dari Cina itu, ya kan. Nah, lalu tipe paparannya gimana? Ada beberapa macam tipe paparan, ya kan. Ada yang common source, ada yang propagated, ya kan. Nah, ini juga harus nanti dipelajari di kuliah berikutnya. Kemudian ini mendeteksi, tadi saya sudah akan dari man to man atau animal to man. Nah, penularannya seperti apa? Nah, ini yang juga kita perlu tentukan adalah bisa menentukan adalah attack rate sekunder. Jadi kalau seorang mendapat penyakit dari sumber yang pertama, maka orang yang berikutnya dia menularkan lagi kepada orang berikutnya, sudah dan sekundernya, dan seterusnya. Kemudian juga spektrum penyakitnya seperti apa? Apakah dari satu orang kepada sekian orang, kemudian dari sekian orang ada sekian orang yang lain, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa menilai efektivitas pelaksanaan penyelidikan epidemiologi. Ya, kita efektif enggak? Kemudian mendeteksi sinyal transmisi awal, adanya transmisi awal. Nah itu dia. Jadi kita amati data yang kita catat, yang masuk di dalam pencatatan kita, itu kita amati setiap hari. Oh, ini sudah mulai transmisi awal di sini rupanya. Nah, kan itu kita ketahui. Kemudian kita bisa juga mendeteksi dengan surveillance itu adanya organisme dan ataupun zat kimia sebelumnya di komunitas. Nah, contoh apa? Oh, ada bisa keracunan, bisa hal-hal berbahaya lainnya, ya kan, bahan-bahan berbahaya yang sudah ternyata tersebar di masyarakat. Dan kemudian menentukan tipe paparan sudah tadi. Ini di atas diulang 2 kali, ya. Nah, saya tambah cerita sedikit lagi. Boleh Budian, saya tambah cerita lagi sedikit lagi ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi saya punya 2 pengalaman ya, 2 pengalaman, mudah-mudahan cukup ini juga membuat gambaran. Jadi waktu saya masih ingat itu saya putus kayaknya.
Putus Pak Unya.